hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai rasa cinta yang tumbuh ketika kita melihat seseorang itu menanggalkan atau mengabaikan hal-hal yang masuk akal yang harus kita dalami, seperti kita harus benar-benar mengenal siapa keluarganya, benar-benar mengenal latar belakang perjalanan hidup pasangan yang kita tuju, siapa mungkin sebelum kita yang berhubungan dekat dengannya gitu kan, siapa mungkin yang berteman dengan dia, circle apa yang membentuk dirinya, lingkungan atau mungkin persahabatan, pertemanan yang membentuk dirinya sampai sekarang. Karena itu adalah suatu hal yang signifikan sekali, teman-teman, membentuk seseorang. Kita ingin melihat dia baik atau buruk, kita lihat temennya siapa gitu kan, kita lihat lingkungannya seperti apa. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari waktu kita, kehidupan kita mampu dapat semakin baik, semakin produktif, semakin lancar, dan tentunya semakin bermanfaat bagi banyak orang dan bagi orang-orang yang kita sayangi. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi banyak orang dan memberikan insight-insight yang baik bagi kita semua. Video ini dipersembahkan oleh brand Dawis Muslimwear. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk berbagai macam kegiatan ritual ibadah kamu ya teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian ingin kepoin dan ingin mengetahui berbagai macam katalog koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa masuk ke aplikasi Instagram teman-teman, kemudian kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear dan Dawis titik katalog teman-teman. Dan apabila kalian ingin check out, ingin memiliki atau membeli dari koleksi brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa masuk ke aplikasi Shopee, kemudian searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Nanti di sana akan tertera berbagai macam koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini beserta dengan deskripsi produk dan harga-harganya teman-teman. Dan juga kalian bisa COD ya teman-teman ke seluruh Indonesia teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena yang kemarin-kemarin viral dibahas teman-teman, yaitu gagalnya atau kandasnya suatu pasangan untuk mereka menapaki kehidupan di jenjang pernikahannya teman-teman. Dan itu adalah suatu hal yang perlu kita renungi tentang betapa kita itu harus benar-benar pintar atau benar memilih pasangan untuk kita menjalani kehidupan ini. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman, hari ke hari, waktu ke waktu telah kita jalani berbagai macam realitas hidup, tentu kita tapaki, kita nikmati, kita jalani teman-teman. Dan di sela-sela perjalanan kehidupan kita, tentu kita seringkali melihat fenomena-fenomena atau tragedi-tragedi atau mungkin hal-hal yang terjadi di sekitar kita, dan itu tentu adalah suatu hal yang juga bisa bermanfaat bagi kita kalau kita mampu mengambil pelajaran dari hal-hal yang terjadi di luar diri kita, hal-hal yang terjadi yang dialami oleh orang lain, dan itu menjadi suatu hal yang bisa kita ambil pelajarannya, karena tidak semua hal mungkin kita alami ya teman-teman.
Semua hal mampu kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya dari realitas kehidupan yang mungkin belum tentu kita alami dan sudah dialami oleh orang lain. Kenapa kita harus mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain? Karena mungkin saja di suatu hari nanti, mungkin saja di perjalanan kehidupan kita ke depannya, mungkin kita akan mengalami permasalahan atau problematika atau suatu mungkin hal-hal yang mungkin akan sedikit banyak sama dengan apa yang orang alami. Dan itu adalah hal yang baik apabila kita bisa mengambil hikmah dari fenomena yang ada, dari perjalanan hidup orang lain mungkin di sekeliling kita atau mungkin sebelum kita. Pengalaman-pengalaman hidup itu adalah sejatinya suatu pelajaran yang berharga, teman-teman, karena pengalaman-pengalaman itu adalah bentuk realitas hidup dan bentuk suatu hal yang mungkin bisa mampu dapat mengambil intisari dan pedomannya, teman-teman, untuk kita bisa mampu lebih baik dalam melewati kehidupan kita, melewati hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depannya di kehidupan kita, teman-teman. Baru-baru ini, bahkan seminggu hari-hari seminggu ini gitu kan, betapa viralnya, teman-teman, seorang pasangan yang kemudian kandas, teman-teman, yang ingin menjalankan pernikahan, kemudian kandas karena mempelai si putrinya itu kabur. Ternyata kabur setelah awalnya menghilang, kemudian ternyata si cewek ini, si mempelai putri ini ternyata terdapati berada di tempat mantannya ada gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita bisa simpulkan gitu kan, si putri ini masih belum rela atau belum bisa merelakan mantan kekasihnya untuk menikah dengan pasangannya yang sekarang, yang ingin menjalani hubungan yang lebih serius, teman-teman. Ini adalah suatu hal yang begitu amat mungkin gempar ya, karena waktunya begitu singkat, sehari gitu kan, kemudian menghilang, kemudian didapati ditemukan di tempat mantannya berada. Itu adalah suatu hal yang perlu kita ibaratnya itu renungi, teman-teman. Jangan sampai hal-hal tersebut terjadi kepada kita, kepada keluarga kita, kepada mungkin orang-orang yang kita kenal, teman-teman, atau mungkin orang-orang yang di sekeliling kita, teman-teman. Karena itu adalah hal yang sangat merugikan, sangat menyakitkan. Betapa seseorang mendambakan pasangannya untuk bisa hidup, menjalani, menapaki kehidupan ini di bahligai rumah tangga, di dalam ikatan pernikahan, kemudian harus kandas karena kita tidak mampu atau kita kurang peka untuk mengidentifikasi apakah pasangan yang kita cintai benar-benar mencintai kita, apakah orang yang kita pilih, yang kita perjuangkan benar-benar mencintai kita, menyayangi kita, dan ikhlas untuk menjalani kehidupan bersama dengan kita, teman-teman. Itulah, teman-teman, betapa pentingnya kalau di agama itu ada istilah ta'aruf, teman-teman. Ada istilah khitbah. Sebelum menikah itu ada proses-proses kita itu mengenal siapa pasangan yang akan kita nikahi, bagaimana latar belakang keluarga, nasabnya gitu kan, terus kepribadiannya, terus agamanya, terus mungkin latar belakang perekonomian keluarga. Itu juga penting, teman-teman, karena itu juga diajarkan oleh Nabi. Apabila kita ingin memilih pasangan, ada 4 kriteria yang harus menjadi tolak ukur bagi kita, yaitu nasabnya, ibaratnya itu latar belakang keluarganya atau perekonomian keluarganya, atau mungkin ketiga itu cantik gantengnya, yang keempat adalah agamanya. Dan Nabi juga memberikan pedoman bahwa
yang utama yang harus dilihat pertama adalah kesolehahannya atau kesolehannya, atau betapa ia itu baik dalam agamanya, teman-teman. Dan itu adalah suatu hal yang kriteria 4 yang perlu kita lihat dari seorang pasangan, teman-teman. Dan itu adalah hal yang memang boleh untuk kita jadikan kriteria, dan sangat baik apabila pasangan yang kita pilih memiliki 4 kriteria tersebut: nasab, mungkin harta, latar belakang perekonomian keluarga, mungkin tampilannya cantik, gantengnya, dan agamanya, betapa ia itu taat dengan agama, memiliki moral yang moral-moral kebaikan, budi pekerti, adab sopan santun itu juga diajarkan oleh agama. Itu adalah hal yang penting, teman-teman. Dan sebelum menikah tersebut ada step by stepnya, teman-teman. Gak ujuk-ujuk kita itu senang ke orang, kemudian kita menjalani hubungan begitu saja. Ada yang disebut dengan ta'aruf. Banyak orang mengira bahwa ta'aruf itu adalah suatu hal yang sangat membatasi, ya. Namun ta'aruf itu sejatinya adalah memiliki niat agar antara satu dengan yang lain, antara calon mempelai putra dan calon mempelai putri saling mengenal, terutama dalam sisi kepribadian, dalam sisi mungkin latar belakang keluarga, dalam sisi mungkin sifat dan sikap dan perangai dari si putri atau si lawan jenisnya yang putra, gitu kan. Walaupun ta'aruf itu harus dijalankan secara syar'i, ya teman-teman. Tidak kita itu ujuk-ujuk begitu saja berkenalan. Ada mediatornya, ada mahram yang harus mendampinginya. Misalkan kita senang dengan seorang wanita, apabila kita ingin memilikinya, ingin berdamping, berkehidupan, menikahinya, tentu kita kemudian harus mengenal ke orang tuanya, kemudian membicarakan hal yang baik dengan orang tuanya, kemudian ingin berkenalan lebih jauh, kemudian nanti ada dari pihak putri mungkin mendelegasikan saudara dari si calon si putri ini untuk mendampingi, untuk menceritakan sifat dan sikap wanita yang kita tuju atau pria yang kita tuju, gitu kan, yang akan kita terima kalau kita putri, ya. Kalau kalian putri, ada laki-laki yang ingin menikahi kalian, gitu kan, harus ada komunikasi yang baik, dan itu tidak ujuk-ujuk, teman-teman. Ada jenjang waktu yang kita itu diberikan keleluasaan untuk saling mengenal satu sama lain, antar pribadi dan antar keluarga. Dan kemudian ketika kita sudah memang cocok, dengan adanya mediasi, dengan adanya mungkin kita mengenal dari sekelilingnya, dari circle keluarganya, circle tetangganya, karena orang itu akan benar-benar ternilai secara objektif kalau kita itu melihat dari sekelilingnya. Kalau sekelilingnya menganggap bahwa orang itu baik, tentu secara garis besar orang itu akan benar-benar baik, teman-teman. Misalkan kita mungkin kita menganggap kalau saudaranya sendiri atau orang tuanya sendiri akan memberikan kesaksian yang baik tentang si orang yang kita tuju. Mungkin kita pengen meyakinkan diri kita agar kita itu lebih yakin orang ini benar-benar baik, wanita ini benar-benar baik, atau mungkin si laki-laki ini benar-benar baik. Kita bisa tanya ke tetangga sekitar, kita bisa tanya dengan teman-temannya, circle pertemanannya, gitu kan, dengan circle mungkin kerja, tempat kerjanya, atau mungkin pokoknya circle terdekat dengan dia. Kita bisa tanya itu, karena itu sudah bisa mampu mempresentasikan apa sebenarnya orang yang kita tuju itu, bagaimana perangainya. Dan itu harus benar-benar kita lakukan, teman-teman. Kita tidak ujuk-ujuk ketika kita senang dengan seorang wanita misalkan, atau seorang pria kalau kalian wanita, gitu kan, karena kita tertarik mungkin dengan pesonanya,
mungkin dengan sekilas tingkah lakunya, kemudian kita mengabaikan step-step yang harus kita lakukan untuk kita mendalami siapakah orang yang kita tuju atau yang kita target untuk menjadi pasangan hidup kita, untuk kita nikahi, teman-teman. Jangan sampai kejadian yang viral ini menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, menimpa mungkin orang-orang yang di sekeliling kita dan orang-orang yang kita kenal, teman-teman. Jadilah itu, teman-teman, betapa kita itu harus menjalani apabila kita ingin memiliki seorang kekasih atau seorang yang mendampingi hidup kita. Kita harus mengerti apa yang kita butuhkan. Mungkin kita memiliki kekurangan, kita memiliki kelebihan, kita butuh pasangan yang seperti apa yang bisa melengkapi kita, yang benar-benar ia itu mencintai kita, dan kita pastikan orang itu benar-benar ikhlas ridho untuk menjalani hubungan yang lebih serius, yang lebih panjang dengan kita. Karena pernikahan itu adalah suatu hal yang sakral, teman-teman. Suatu hal yang menjadikan kita itu lebih baik. Bahkan seseorang yang beragama, terutama agama Islam gitu kan, ibadahnya itu tercatat lebih memiliki banyak pahala setelah ia itu melakukan pernikahan gitu kan. Setelah seorang muslim atau seorang itu menjalani hubungan yang terikat dalam pernikahan, bahkan setengah agama dari seorang muslim itu telah ibaratnya terlaksana ketika ia itu menjalani suatu pernikahan. Jadi itu, teman-teman, betapa kita itu harus memiliki hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai rasa cinta yang tumbuh ketika kita melihat seseorang itu menanggalkan atau mengabaikan hal-hal yang masuk akal yang harus kita dalami. Seperti kita harus benar-benar mengenal siapa keluarganya, benar-benar mengenal latar belakang perjalanan hidup pasangan yang kita tuju, siapa mungkin sebelum kita yang berhubungan dekat dengannya gitu kan, siapa mungkin yang berteman dengan dia, circle apa yang membentuk dirinya, lingkungan atau mungkin persahabatan atau pertemanan yang membentuk dirinya sampai sekarang. Karena itu adalah suatu hal yang signifikan sekali, teman-teman, membentuk seseorang. Kita ingin melihat dia baik atau buruk, kita lihat temannya siapa gitu kan, kita lihat lingkungannya seperti apa, kita lihat keluarganya seperti apa. Itu mampu dapat mencerminkan secara signifikan betapa gambaran orang itu seperti apa, teman-teman. Dan itu harus kita dalami apabila kita ingin menjalani kehidupan untuk kedepannya, memilih pasangan agar jalan yang kita pilih benar-benar mampu mendukung kehidupan kita. Pasangan kita adalah suatu partner bagi kita, sahabat bagi kita untuk menjalani kehidupan ini bahkan sampai akhir hayat kita, teman-teman. Dan itu akan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, bagi generasi-generasi yang kita ciptakan, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau kita tidak benar-benar mampu dengan benar mendalami siapa pasangan yang akan kita tuju, jangan sampai kita nanti menyesal seperti halnya yang sedang viral ini, teman-teman. Itu sangat, bagi saya sangat melukai ya, orang yang si mempelai putra itu ketika dia benar-benar mengharapkan cinta sejatinya, pasangan yang akan mendukung atau bersanding dengannya bahkan sampai akhir hayat, kemudian ibaratnya itu melukainya atau mengkhianatinya bahkan di hari pertama, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, semoga hubungan kita mungkin yang belum memiliki pasangan mendapatkan pasangan yang baik, yang mampu benar-benar cocok bagi kita, dapat mendukung kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik dengan adanya pasangan, mungkin sahabat yang
untuk kita itu dapat menapaki kehidupan ini dengan baik dan saling mendukung dan saling kasih mengasihi antar pasangan tersebut. Dan semoga kita semua semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang baik bagi orang-orang yang kita sayangi, kita kasihi, dan tidak mengecewakan mereka sebagai orang-orang yang kita sayangi dan kita kasih, teman-teman. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.